Waalaikumsalam, Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, Ibu. Untuk teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pertama-tama Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Ayu Maina, Hadir, Ibu. Hasni, Hadir, Ibu. Kofifa. Sakit, Ibu. Oh ya. Anton, Alfa. Yulia Triani. Hadir, Ibu. Baiklah, sebelum memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang dibahas kemarin atau di pertemuan kemarin, yaitu tentang suhu, kalor, dan panas. Baiklah, ada yang masih ingat apa arti dari suhu? Atau apa pengertian dari suhu? Saya, Ibu. Oh iya, Ayu Maina, apa itu suhu? Suhu adalah suatu temperatur yang dimiliki benda. Nah, betul, tapi Ibu tambahkan sedikit ya. Ya, Bu. Suhu adalah derajat temperatur suatu benda yang dapat diukur. Itu adalah suhu. Baiklah, suhu dapat diukur dengan alat apa? Betul sekali, alat yang dapat mengukur suhu adalah termometer. Baiklah, ada yang masih ingat materi tentang kalor? Masih, Bu, saya. Ya, Hasni silakan. Saya ingat, Bu, kalor itu adalah panas yang dimiliki suatu benda. Betul, tapi Ibu tambahkan sedikit ya. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur rendah. Ya. Mungkin itu saja yang Ibu tanyakan tentang materi kemarin. Mari kita lanjut materi pada hari ini. Sebelum memulai materi, Ibu tuliskan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Iya, Bu.
tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan ditulis anak-anak. Baik, Ibu. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Ini Ibu hapus ya. Ya, Bu. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu termodinamika. Nah, termodinamika terdiri dari kata termo dan dinamika. Ada yang tahu apa arti dari termo? Termo, kalau tidak salah, Ibu, termo itu panas. Ada lagi? Energi panas. Masih ada yang lain? Saya, Ibu. Ya, Hasni. Suhu. Masih ada? Oke. Baiklah, kita masuk ke dinamika. Ada yang tahu apa itu dinamika? Kalau menurut saya, Bu, Ya, dinamika itu bergerak. Masih ada? Yang lain? Ya. Nah, di sini kan termo ada yang menjawab panas, energi panas, dan suhu. Sedangkan dinamika ada yang menjawab bergerak. Semuanya betul. Jadi, termodinamika adalah suatu proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha dari suatu sistem dengan lingkungannya. Gitu. Itu yang dinamakan termodinamika. Anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti? Belum, Ibu. Ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang perbedaan 4 proses termodinamika. Ada yang tahu proses-proses dari termodinamika? Belum, Ibu. Pembagiannya ada ya. Akan menjelaskan tentang pengertian isotermal. Isotermal itu suatu proses yang terjadi pada suhu yang konstan. Nah, sedangkan isotonik sendiri yaitu suatu proses perpindahan volume yang konstan. Nah, perbedaan dari isotermal dan isotonik ini cuma ada pada suhu dan volumenya saja. Nah, isobarik itu sendiri yaitu suatu proses perpindahan pada tekanan yang konstan. Sedangkan adiabatik itu sendiri adalah suatu proses tanpa perpindahan massa dari kalor dari sistem dan lingkungan.
Sampai di sini ada yang kira-kira ngerti anak-anak? Saya Ibu. Ya, ayo mainnya apa? Yang bagaimana? Yang adiabatik itu jadi dia kalau misalnya di ruangan tertutup Ya. tidak terjadi perpindahan. Iya, kalau di ruangan yang tertutup dia tidak terjadi perpindahan antara sistem dan lingkungannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Kalau tidak ada, Ibu masuk pada submateri berikutnya. Ibu hapus ya? Iya Bu. Kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu menentukan besar usaha dan perubahan energi dalam. Usaha dalam termodinamika merupakan perubahan energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Itu pengertian dari itu jawaban dari usaha dalam termodinamika. Berikutnya yaitu perubahan energi dalam. Ada yang tahu pengertian atau definisi dari perubahan energi dalam? Belum tahu Ibu. Ya, Ibu jelaskan. Perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengukur kalor atau sama dengan Q. Ini kalor. Nah, dan kerja sama dengan W. Yang akan timbul bila suatu sistem bereaksi. Oleh karena itu, perubahan energi dalam dapat dirumuskan dengan E sama dengan Q kurang W. Jika sistem penyerap kalor, maka Q bernilai positif. Jika sistem mengeluarkan kalor, maka Q bernilai negatif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, ayo mainan. Saya kurang paham yang di positif negatifnya itu Bu. Oh iya. Itu jika Q menyerap kalor, maka Q bernilai positif. Tetapi jika Q mengeluarkan kalor, itu bernilai negatif. Sudah mengerti? Masuk poin keempat, yaitu memahami prinsip kerja mesin kalor. Nah, ada yang tahu prinsip kerja dari mesin kalor? Belum Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui, mesin kalor adalah sebuah sistem termodinamik yang mengkonversi energi panas menjadi energi mekanik. Mesin kalor bekerja dengan mengkonversi panas menjadi kerja dan membuang panas yang tersisa kepada reservoir yang lebih dingin seperti gambar berikut. Baiklah, Ibu akan menggambar bagaimana itu proses kerja mesin kalor. Nah, seperti yang kita ketahui, Q adalah kalor, sedangkan H ini menandakan bahwa kalor tersebut lebih
lebih tinggi. Sedangkan IC adalah kalor rendah. Sama halnya dengan T. Seperti halnya dengan T, yaitu menandakan suhu, berarti TH adalah suhu tinggi, sedangkan BC adalah suhu rendah. Sedangkan W itu sendiri adalah usaha kerja. Hukum termodinamika pertama dan kedua membatasi berjalannya mesin kalor. Hukum termodinamika pertama menyebabkan adanya konversi energi pada sistem, sedangkan hukum termodinamika kedua membatasi efisiensi maksimum dari mesin kalor dan arah dari aliran energi. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Kalau tidak ada, mari kita masuk pada poin berikutnya. Ibu hapus ya. Iya, Bu. Dari materi termodinamika tadi, ada yang bisa simpulkan? Anak-anak? Saya, Bu. Ya, Yulia, pertanyaan silakan. Dari yang kita pelajari tadi, itu saya simpulkan termodinamika adalah suatu proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha dari suatu sistem dan lingkungan. Nah, betul sekali. Itu tadi pengertian dari termodinamika. Nah, Ibu tambahkan sedikit. Proses termodinamika juga dibagi menjadi 4, yaitu ada isotermal, di mana isotermal ini adalah proses perpindahan yang mana suhunya konstan, sedangkan isohorit adalah proses perpindahan yang mana volumenya konstan, tetap konstan. Yang ketiga yaitu ada isobalik, di mana proses perpindahannya yang mana tekanannya itu konstan, sedangkan adiabatik yaitu tidak terjadi perpindahan kalor dan massa. Keempat proses tersebut semua berhubungan dengan mesin Carnot. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, baiklah, itu tadi materi yang sempat Ibu bawakan. Baiklah anak-anak, untuk materi minggu depan yaitu mengenai gelombang mekanik, Ibu harap anak-anak sekalian mempelajari atau setidaknya mengetahui apa sih itu pengertian dari gelombang mekanik. Nah, di rumah Ibu harap kalian mengerjakan PR dengan baik dan belajar untuk materi hari ini diulang kembali, materi minggu depan juga diulang kembali agar supaya nanti ujian semesternya berjalan dengan lancar. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian tetap juga menjaga kesehatan agar selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.